Halo, apa kabar semuanya? Semua kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Mungkin masih banyak yang belum tahu atau kenal kita berdua. Belum tahu. Jadi kita udah kerja bareng selama kurang lebih 4 tahun sebagai fotografer di IBL dan apa? Oh iya, tujuan. Maksudnya kenapa kita bikin video ini ya? Tujuannya sebenarnya adalah banyak sekali yang masuk DM ya ke kita, ke gua sama ke Hari itu dia nanya buat masalah foto. Nah, apapun itu pertanyaan, sebenarnya kita di sini mau mencoba ngebantu atau menjelaskan dengan dari pengalaman kita masing-masing, ya kan? Ya mungkin dengan pengalaman kita masing-masing ini bisa membantu kalian semua gitu. Makanya kita mencoba membuat video ini. tujuannya emang lebih ke sharing ya, Bang. Ya, sharing ya. Nah, tapi sebelum itu kita ada titipan nih dari sponsor kita. Jadi kita mau ngasih sesuatu ke kalian, tapi tunggu sampai di akhir video ya. Soalnya gue bakal ngasih tahu hadiahnya seperti apa nanti di akhir video. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis ya, oke? Stay tune guys. Jadi kemarin gue sama Bang Arya udah open question di Instagram Story. Nah, terus di sini juga kita mau, karena lumayan banyak yang nanya, jadi kita bakal mencoba menjawab semua pertanyaannya. Tapi setiap pertanyaannya mungkin kita bakal jawabnya yang singkat aja ya, gitu. Yang penting kan jelas ya kan. Oke, Har. Yang pertama ada dari RDH Fotografi _ Kak, bagaimana prosesnya Kak Hari hingga hasil fotonya bisa menghasilkan atau jadi komersil? Prosesnya sih sampai kalian foto terus sampai foto kalian layak untuk dibeli atau ada perusahaan yang menginginkan foto kamu, jadi kamu bisa jual jadi komersil gitu. Lanjut. Oke, ini dari MHS Karya. Kalau misal udah ambil shoot itu nantinya diedit lagi nggak? Udah, sebenarnya tergantung. Kalau misalnya diedit lagi apa enggaknya tergantung dari fotografernya. Tapi kalau misalnya gua sendiri sama Hari itu biasanya kita langsung edit. Pasti diedit. Pasti edit karena kita punya ciri khas masing-masing buat tiap fotografer. Jadi tiap kita taruh fotonya, biasanya orang-orang udah tahu, oh ini editannya Bang Arya atau editannya Bang Hari gitu. Oke? Next dari Fernando Randi. Menurut lu Har, tim favorit gue Detroit Pistons bagus nggak? Ya relatif Bang, lo kalau udah suka sama orang, udah pasti lebih anggap bagus gitu. Udah gitu aja, kalau suka pasti bagus. Oh jadi udah terlalu tau. Next. Oke, next. Sorry. Anitaksi 26. Oke, bener kan ya? Apa salah? Teman itu teman lu sendiri, Bang. Sorry ya. Oke, hal yang paling nyebelin yang pernah dialamin selama foto di dunia basket. Hal paling nyebelin, sebenarnya kalau hal paling nyebelin sih banyak ya, tapi ini kasih contoh kehilangan momen gitu. Lagi foto terus tiba-tiba ya banyak aja kan, tiba-tiba ada telepon masuk atau apa masuk, terus tiba-tiba kita ngeliat WhatsApp terus tiba-tiba hilang momen. Nah, sebenarnya itu udah paling nyebelin gitu. Distraction. Next dari Wakawiwa. Gimana caranya jadi fotografer IBL? Apakah materi seperti saya bisa? Caranya kamu harus terus belajar foto sampai foto kamu layak untuk masuk untuk diperjualbelikan, atau ya semua amatir punya kesempatan yang sama, tapi tergantung dari ketekunan kamu, kelutan kamu dalam belajar foto. Oke? Oke, nextnya dari Fabiola Putri. Kalau ngefoto sport gitu, masa sport kali ya, harus punya insting yang kuat, apa seadanya momen gitu. Ya sebenarnya gini, kalau misalnya foto sport biasanya buat fotografer sendiri itu mesti udah tahu dulu. Misalnya kita mau foto apa nih, ya contohnya sekarang kita foto basket. Nah berarti kita sebagai fotografer mesti udah tahu rule-nya, cara bermainnya. Jadi di saat kita lagi kerja, lagi foto, itu kita tahu momen-momennya tuh seperti apa, lagi layup kayak, lagi nembak kayak. Nah jadi maksudnya kita nggak akan kayak buta gitu masuk ke dalam lapangan, kita nggak tahu mesti apa yang mesti difoto dan momennya seperti apa. Jadi kalau ngomongin masa itu kita mesti palingnya kita sudah mempelajari olahraga tersebut atau ya apapun itulah objeknya ya gitu. Oke, thank you. Dari Toruan _GB, saran agar hasil foto bagus di lapangan dengan pencahayaan minim dan flicker. Saran sih susah ya, kalau lapangan udah kurang cahaya. Sekarang gue kasih pilihan, kamu pilih foto buram atau foto noise. Udah itu aja, simpel ya. Next. Oke, dari RDH Fotografi.
Sharing dong bang sama Kak Hari, suka duka di awal memulai foto basket hingga bisa sampai sekarang. Gimana Har? Suka duka kita mungkin lebih banyak sukanya karena kita di sini berdua kan emang udah passion kita foto basket gitu kan. Jadi sebenarnya kita sama-sama suka basket. Jadi biarpun sebenarnya emang lagi capek pun ya kita emang enjoy karena kita emang enjoy di situ gitu. Nah kalau dukanya itu kalau misalnya kita itu bisa dibilang kalau misalnya udah mulai foto dari misalnya kita mulai sebenarnya seri mulai hari Jumat itu tuh dari hari Kamis itu udah di sana. Ya Hamis satu di sana dan kita udah mesti prepare di sana. Kita mesti ada selain kita juga banyak ya soalnya bukan foto basketnya kita mesti foto lain seperti sponsor dan gitu dan lain-lain gitu. Nah itu tuh kita dari mulai hari Kamis sampai hari Minggu itu sebenarnya kita udah nggak bisa kemana-mana gitu karena ya mungkin malam ya setelah malam selesai beres kita masih bisa. Cuman maksudnya kita udah dari mulai kita bangun makan pagi kita siap-siap kita udah mau siap ke lapangan gitu. Nah itu dari situ sampai malam kita udah nggak ada waktu lagi ngapa-ngapain, jadi kita benar-benar seharian di lapangan. Nah, intinya 70% waktu kita habis di lapangan ya? 70% di lapangan gitu. Nah jadi dari situ lebih merasa gini, jadi pas kita nyampe hotel kita udah capek sebenarnya gitu. Tapi ya itu juga bukan dibilang yang sebenarnya duka banget, enggak gitu. Jadi selama ini kita ya alhamdulillah kita masih oke-oke aja. Kita masih gitu. menikmati. Kita gitu. seneng ngejalaninnya gitu ya. Next dari Tia Kanya panjang banyak. Ada pemain ABL yang nggak suka difoto nggak kan? Nggak ada, semuanya minta foto. Next. Oke. Dapat juga sama Har dari Fernando Randi. Mas Arya atau Hari, selain foto basket, olahraga apa yang pengen difoto? Semua. Ya kan? Kita penasaran dengan olahraga yang lain. Bukan Bang Nando aja yang ngefotoin semua olahraga. Ya jadi kita sebenarnya emang kita berdua ya namanya mungkin emang suka foto sport ya. Jadi dari kita selalu penasaran sama semua jenis cabang olahraga gitu. Jadi dari kita kemana waktu di Asian Games juga sebenarnya kita pengen banget mencoba buat semua cabang, tapi apa daya nggak bisa karena itu juga sebenarnya ada izinnya masing-masing gitu. Jadi kalau ngomongin pengen foto olahraga apa, semua jenis olahraga kita pengen coba foto gitu. Next dari Abraham Menas, coba jawab paling males kalau dimintain foto sama siapa? Pasti sering tuh dimintain foto. Paling males dimintain sama pemain yang gak kenal, kita belum akrab, kita belum ketemu langsung, tiba-tiba nge-DM, Har bagi foto dong ya, lau siapa? Gue tahu lu pemain, gue tahu lu gue fotoin, tapi gak gitulah. Lu gimana bang? Udah jawab sama lu lah, udah lah, gak usah gua mah. Next. Oke, ada question dari link_tato_art. What camera are you using? Okay, I'm using two camera, but for the sport photographer, I'm using only Canon. I'm using 1DX Mark II. Okay, thank you. Oke, gua dan nanya ke gua Davin Teja. Davin apa kabar men? Oke, gimana bisa sesukses kalian? Tips and triknya dong. Oke, kalau dibilang sukses kita ngerasa berdua kita belum merasa sukses Win. Kita masih long way to go gitu. Tapi mungkin kita bisa ngasih tips and triknya kali ya. Kalau tips and triknya sebenarnya gini aja. Kalian atau ya misal lu sendiri lu suka foto apa, kayaknya mesti stick di situ gitu. Mesti misalnya lagi foto kayak kita berdua foto basket ya, mungkin buat kita biar bisa nambah pengalaman lagi, bisa kita tahu kekurangan kita apa. Nah itu tuh mesti lebih sering digunain kan, jadi maksudnya kayak skill lo gitu. Nah jadinya maksudnya menurut gua lu mesti selalu di situ terus belajar gitu kan, belajar dari kekurangan juga. Dan mungkin yang udah pasti mungkin belajar dari senior kita bisa ngeliat, atau bisa dari sekarang udah banyak kan dari YouTube gitu, apa yang misalnya udah tahu kekurangan kalian apa atau sendiri tahu kurangnya apa, kalian belajar di situ gitu. Jadi maksudnya biar terus belajar biar lebih tahu lagi lah gitu. Next dari Basketball Daily Dus, etika berfotografi yang baik dan benar, sedap. Etika berfoto yang baik dan benar, ikuti aturan.
Betul. Udah itu aja, nggak usah rese jadi fotografer. Nah itu ya, ini sebenarnya simple nih sebenarnya, tapi itu sesuatu yang istilahnya kalian mesti tahu penting gitu. Jadi tiap acara olahraga atau acara apapun itu ya, jangan ngomong olahraga, itu mereka punya peraturan masing-masing gitu. Nah kalian cuma ikutin, dengerin, udah beres. Itu udah harusnya itu sesuai dengan sebagai profesional ya. Oke. Masih dari Basketball Daily Dus, kalau foto di posan IG kita main dicomot di crop buat jadi materi promosi, apa yang harus dilakukan? Kasih undang-undang buat yang ngecomot atau nge-crop posting foto kalian terus dijadiin komersil sama orang lain. Kasih undang-undang. Tentang copyright please, copyright sih balik ke agreement kamu sama klien kamu ya, kayak mereka bayar kamu terus mereka mau ngasih copyright, mau ngasih di situ watermark nama kamu, itu gimana kesepakatan kamu dari awal, gitu ya bang ya? Iya, kayak gitu. Next dari Radityo, fotografer atau jurnalis paling ngeselin siapa? Lu ada nggak bang yang nanya sama kayak gitu? Kapten number 7 nih. Ada nggak fotografer yang ngeselin? Cluenya dong. Halo. Gitu. Oh, Halo, ada nyambung nih. Yok, fotografer paling ngeselin siapa sih Yok? Iya. Jawab aja siapa? Cok, jawab aja Cok. Jawab Yok. Oh, fotografer. Oh ya udah, bye. Bye. Nggak ada ya. Jadi cuman kalau kita kesel tuh dalam arti gini, kita tahu kan kalau di IBL itu sebenarnya kan ada line di tiap ini kan, tiap ring ujung sana, ring ujung sini gitu. Itu kan kita udah dikasih bangku masing-masing. Nah kita sebenarnya paling sebel itu adalah udah kita dikasih tempat duduk masing-masing, terus tiba-tiba ada orang sebelah kita dia main maju ke depan. Nah jadi kan sebenarnya itu udah pasti ngalangin ini ya kita, view-nya kita gitu. Nah itu sering banyak kejadian gitu. Itu kita berdua udah paling, ya nggak tahu ya, mungkin buat gue sendiri itu udah paling apa ya, nyebelin lah kayak gitu. Masa kan udah tahu tuh ada aturannya gitu, lu udah tahu kasih tempat duduk, masa lu masing-masing maju aja, kecuali orangnya minta ya sorry ya gue maju dulu nih, gue mau ngambil frame ini. Nah itu kan enak, itu banyak kejadian seperti itu gitu. Jelas ya, jadi itu yang ngeselin. Next dari Radityo, top 3 pemain IBL favorit buat dipotret. Prastawa, Kelly Purwanto, Mario Usang bro. Oh mau usang? Masih ada dari Radit nih bang, gak enaknya jadi fotografer basket apa? Karena basket dan fotonya belum jadi industri yang gede, jadi masih belum cukup lah buat kita. Ya nggak bang? Udah, jawab kan? Udah. Next dari Indiana Foto. Bang tanya cara gimana daftar media, dapat izin mau moto IBL, DBL atau turnamen lain. Tapi caranya daftar media kamu harus jadi media dong. Iya, itu udah pasti. Terus ya. dari Cloud_io, malam kak saya mau dapat tips kak buat orang yang baru mulai fotografi terutama di SMA. Terima kasih. Tipsnya cuma satu, banyakin jam terbang. Semua event sport atau apapun itu kamu foto. Next dari Ermia PN. Bang, gimana cara abadiin momen olahraga tapi via HP, sedih nggak ada kamera? Momen abadiin olahraga pakai HP ya, foto pakai kamera HP, video pakai kamera HP, udah sih. Iya, udah itu. Dari Ramadan, Samu dari fotografi sport cukup atau hamdalah lebih buat hidup? Alhamdulillah cukup. Cukup itu adalah cukup. Secukupnya. Secukupnya. Dari Om Panda 48, Hari dan Bang Re pernah dapat tanggapan jago kandang nggak karena cuma aktif di foto basket? Nggak ada sih ya bang? Enggak sih, sebenarnya seperti yang tadi bilang, kita sih nggak ngerasa jauh kandang gitu karena Kita pun mau mencoba untuk olahraga lain, Iya. cuman kesempatannya aja belum dapat. Nah buat teman-teman yang mungkin ada job di olahraga lain mau coba offering ke kita dengan senang hati kok menerima job itu, oke? Ditunggu. hehe, bener langsung cuan lagi. Next dari Septrianus Dafri Wangge, goals di kehidupan dan bagaimana cara Kak Hari sampai ke sana? Goals di kehidupan, trust the process. Betul, itu simple banget, trust the process. Udah, itu udah nggak ada kata lain, trust the process, percaya aja gitu. Dari NJP Gagau, kalau bukan fotografer, kerjaan apa yang kalian inginkan? Gue baru-baru ini kepikiran buat jadi filmmaker.
pokoknya di industri video lah, di industri film. Gue tertarik banget karena kebanyakan nonton film juga kali ya. Baru-baru ini kan Har. Baru-baru ini. Dulu. Tapi kalau dulu gue pengen hidup di desa, gue berkebun, gue bercocok Aja tanam, berkebun. gue punya peternakan, gue punya hewan peliharaan, bareng istri, ya bareng keluarga gue maksudnya bang. Oh, pacar ada belum? Lagi habis ini. Oke, kalau gua sendiri sebenarnya gua lebih mungkin graphic design ya, karena gua sebelum belum ngambil fotografer itu gua kuliah di desain gitu. Jadi kemungkinannya emang kalau misalnya gua ngerjain fotografer ya mungkin desain kali. Tapi ya mungkin ya Kak Hari bilang tadi pertama, saya juga emang udah nyambungnya lebih ke kalau nggak foto dan video gitu, sinematik sekarang ya. Jadi apa nih Har? Sesuai janji gue di awal tadi, gue bakal ngasih sesuatu ke kalian dari sponsor Distehu. Mantap. Oh, ini buat kalian yang mau dapetin, boleh syaratnya gampang. Kalian cukup komen di postingan kita ini, subscribe, like jangan lupa, dan follow IG kita berdua @haripoto dan Arya Kurniawan 16. oke, sekian video dari kami. Belum beres kita belum ngasih tahu kalau kita nama di YouTube channel kita apa. Oh iya. Aduh, itu paling penting Har. Orang terus nyari video YouTube kita di mana? Jadi Nggak kita tahu. ini sebenarnya fotografer apa sih bang? Sebenarnya bingung juga ya, kita tuh sebenarnya kita dari kemarin bingung nyari nama buat video YouTube kita apa namanya gitu. Tapi ya gimana ya? Tapi kita kepikiran kemarin gara-gara Karena kita Jadinya kita- mencoba ngejawab sesuai pengalaman kita, makanya nama YouTube channel kita adalah fotografer so tahu. Ya sebenarnya bukan saya buat ini juga gitu. Sebenarnya kita ambil konsepnya karena ini bener ya true story gitu. Maksudnya kita di lapangan itu kalau bisa gua sama Hari suka ini kadang-kadang bang ngambil dari sini sebelah sini bang gitu. Semua apa sih, kan gua juga di sini gitu. Gue bilang lu so tau lu Har gitu kan. Kadang-kadang Hari juga sama ngebalikin lu yang so tau bang, gua nggak yang benar gitu. Terus kita kepikiran ya udahlah kita pakai namanya aja so tau gitu kan gitu. Nah jadi namanya itu sebenarnya terciptanya dari situ gara-gara kita di lapangan sering ya berantem dalam arti kayak cuman ya bang ya pengen hasil yang lebih bagus kan semuanya gitu. Oke ya, jadi nama YouTube channel kita adalah fotografer so tau. Oke, sekian video dari kita. Semoga bermanfaat buat kalian. Maaf Yes. sudah menyita waktu kalian. And see you next time. Peace. Until next time.